Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Spensa hebat kelas 9. Hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran seni budaya bab 3.3, yaitu berkarya seni grafis. Apa itu seni grafis? Kita akan bahas lebih dalam pada materi yang akan Bu Yogi sajikan. Ayo anak-anak, persiapkan alat belajarmu dan simak serta catat hal-hal yang penting. Sudah siap? Check it out. Siap ya anak-anak? Peta konsep kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Tonton terus sampai habis ya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seni grafis. Pengertian seni grafis. Istilah seni grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar, dan istilah dari bahasa Inggris yaitu graphic, yang berarti membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra dengan menggunakan teknik cetak dan memungkinkan pelipat gandaan setiap karyanya. Cetakan yang dimaksud adalah klise yang bisa menciptakan bentuk yang sama. Teknik pembuatan dalam seni grafis dibagi menjadi 4, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Teknik ini juga dikenal dengan sebutan teknik timbul atau teknik cukil. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Pada permukaan stempel yang timbul, kita akan melihat adanya tulisan atau gambar. Dan jika sudah diberikan cat atau tinta, lalu ditempel di media yang permukaannya datar, maka akan tampil tulisan atau gambar tersebut. Yang kedua, teknik cetak dalam. Jika cetak tinggi bagiannya menonjol, maka cetak dalam membentuk gambar atau tulisan pada bagian yang menjorok ke dalam, klise. Beberapa contoh cetak dalam antara lain Etsa, Metsutin, Dry Point, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknik cetak datar, planography print. Teknik cetak yang menggunakan klise yang datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Klise cetak ini menggunakan batu cadas atau limestone. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam seng untuk membuat hasil karya yang estetik. Planografi cetak datar di mana matrik permukaannya tetap, hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Cetak datar salah satu contohnya yaitu teknik fotografi, yaitu mencetak foto hasil jepretan kamera, baik menggunakan kamera bahan film maupun digital. Yang keempat, teknik cetak saring. Teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen yang terbuat dari kain dengan kerapatan serat tertentu.
Pada umumnya, teknik ini dikenal dengan teknik sablon. Sablon banyak digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar pada permukaan datar atau rata. Media yang digunakan untuk sablon diantaranya kaos, kain, kertas, spanduk, undangan, plastik, dan media yang lain. Selain 4 teknik tersebut, ada jenis grafis lainnya yang biasa dikenal dengan desain grafis. Yang pertama, cetak stensil. Stensil adalah salah satu teknik cetak grafis yang menggunakan prinsip cetak saring, yaitu gambar yang dihasilkan merupakan hasil dari penintaan bagian yang berlubang yang telah dirancang agar membentuk suatu objek visual 2 dimensi. Tentu saja dalam teknik ini diperlukan master cetakan atau biasa disebut klise, yang biasa menggunakan bahan yang mudah untuk dilubangi seperti kertas dan plastik. Jadi prinsip dasar dari teknik ini adalah melubangi bagian yang ingin menghasilkan objek. Ingat ya, bagian yang berlubang merupakan bagian yang sangat penting. Berikutnya adalah cetak kolagrafi. Kolagrafi yaitu teknik mencetak dengan menempelkan objek pada kanvas dan keseluruhannya diberi cat. Kemudian objek tersebut dilepaskan. Hasilnya, bagian yang tidak dicat akan membentuk seperti objek dan tampak cekung. Objek yang bisa dijadikan klise itu beragam. Ada media alami dan ada media buatan seperti kunci, bentuk-bentuk yang unik seperti silet, gunting, dan lain sebagainya. Berikutnya cetak fotografi. Sudah tidak asing ya anak-anak, fotografi adalah seni yang menggunakan pencitraan pada sebuah objek. Unsur seni yang sering ditonjolkan adalah komposisi foto. Makin bagus komposisinya, maka makin bagus pula foto yang dihasilkan. Apalagi jika ada pesan yang tersirat di dalam foto tersebut. Kegiatan fotografi hendaknya kalian perhatikan cara pengambilan objek, angle yang pas supaya hasilnya maksimal dan estetik. Cetak intaglio. Cetak intaglio yaitu teknik cetak timbul. Caranya dengan menorehkan atau menggoreskan plat aluminium sehingga membentuk suatu gambar yang diinginkan. Kemudian area yang tergores diisikan tinta dan ditempelkan pada kertas basah. Hasilnya berupa cetakan timbul atau biasa disebut dengan emboss. Hampir sama dengan cetak tinggi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan penerapan karya seni grafis. Ayo anak-anak, persiapkan kreativitasmu dan nantikan pembelajaran seni budaya yang menarik dan menantang. Bu Yogi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.